Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aan Fuad Fitriani, mahasiswa PPG PGSD dalam jabatan tahap 2 Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Berikut adalah video praktek mengajar untuk uji kinerja yang saya lakukan pada hari Senin tanggal 23 November 2020 di SDN 1 Kamolan Blora. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kita. Pagi, Bu Guru. Pagi, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Luar biasa. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat belajarnya meskipun belajar dari rumah, ya. Nah, anak-anak, pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempelajari subtema 2. Tentang apa ya, anak-anak? Pahlawanku, kebanggaanku. Pahlawanku, kebanggaanku. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tema 5, pahlawanku, subtema 3, sikap kepahlawanan dalam kegiatan pembelajaran 1. Nah, anak-anak, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah kalian mampu membandingkan hal yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui. Kalian mampu mengomunikasikan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Patimura dan yang dimiliki oleh raja-raja pada masa kerajaan Hindu, Buddha, Islam, serta pengaruhnya pada sikap masyarakat di sekitar dengan tepat. Kalian mampu menyimpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoanya. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Ibrahim. Alhamdulillah anak-anak sudah bergabung semua ya. Anak-anak, sebelum kita ke materi, kita menyanyikan lagu terlebih dahulu ya, biar lebih semangat. Kita simak lagunya berikut ini. Maju tak gentar, membela yang benar. Maju tak gentar, haki tak diserang. Maju serentak, mengusir penyerang. Maju serentak, tentu kita menang. Bergerak, bergerak serentak, menentang, menerjang, menyerang, menyerang, majulah, majulah, menang. Tambah semangatnya lagi dengan bermain teka-teki. Ya? Coba didengarkan. Aku memiliki ciri khas menggunakan kacamata. Aku lahir dari Purworejo, Surabaya. Hobiku dalam bidang musik. Siapakah aku? Pahlawan nasional. W.R. Supratman, hebat. Anak-anak, coba perhatikan Bu Aan di sini mempunyai gambar pahlawan. Apakah beliau? Siapa ini? Wage Rudolf Supratman, pencipta lagu kebangsaan Indonesia. Kemudian, siapakah ini? Pasti kalian mengenal ya. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara. Dewantara. Kemudian ini pasti mengenal semuanya. Ibu tahu. Siapa? Ajeng Kartini.
Kartini. Raden Ajeng Kartini. Kemarin Bu Aan sudah meminta kalian untuk membawa uang kertas. Nah, pada uang kertas biasanya terdapat gambar pahlawan ya. Kalian membawa uang berapa? 2000. 2000. Bu Aan juga punya uang 2000. Siapakah yang ada di sini? Pangeran Antasari. Pangeran Antasari. Bu Aan punyanya Pangeran Antasari. Kalau yang lain mungkin ada yang lain. Muhammad Husni Tamrin. Muhammad Husni Tamrin. Oh, yang tidak menjawab mic-nya bisa dimatikan. Tapi ketika kalian mau menjawab, mic-nya dinyalakan. Ya, peraturannya seperti itu ya. Vina sambil duduk ya, Vin ya. Jangan sambil tidur. Kali ini kita akan membahas tentang pahlawan. Coba diperhatikan. Nah, adakah yang tahu apa itu pahlawan? Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Silakan Mustafa. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Iya, terima kasih. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Sekarang di masa pandemi ini, siapakah pahlawan yang paling berjasa saat ini? Dokter. Dokter, polisi, tenaga kesehatan. Kepahlawanan apa yang dimiliki anak pada gambar? Kerjasama. Bekerja sama, Tolong menolong. tolong menolong, peduli terhadap orang lain, sesama. Nah, tadi di uang berapa yang ada gambar Pangeran Antasari? 2000. 2000. Berasal dari mana ya? Banjarmasin. Banjarmasin. Nah, di sini juga ada Cutnya Din. Berasal dari Aceh. Aceh. Kita mau tanya dulu sebelum kita lanjutkan. Informasi apa yang sudah kalian ketahui dari pahlawan? Nah, Kapiten Patimura, kalian pernah mendengar namanya? Pernah. Beliau berasal dari mana? Maluku. Maluku. Pernah tahu dari Kapiten Patimura adalah berasal dari Maluku. Kemudian Kapiten Patimura adalah pahlawan nasional. Nah, kira-kira apa yang belum diketahui? Nah, yang belum diketahui kan tanggal lahirnya, meninggalnya kapan, putra dari siapa, seperti itu ya. Nah, itu. Nah, nanti kalian tuliskan dalam tabel know what. Know artinya tahu, yang sudah diketahui. What berarti apa yang ingin kalian ketahui. Kita simak lagi. Nah, anak-anak, dari gambar peta pahlawan tadi, sikap apa yang sudah kalian ketahui dari para pahlawan yang sudah kalian perhatikan tadi? Sudah ketahui, Kapiten Patimura berasal dari Maluku. Kapiten Patimura pahlawan nasional. Ya. Yang ingin ku ketahui, tanggal lahir Kapiten Patimura, perjuangan dari Kapiten Patimura. Ya, terima kasih Ibrahim. Kita perhatikan. Suaranya terdengar, anak-anak? Terdengar.
Tadi kalian sudah melihat tayangan dari Pattimura, ya? Ya. Nah, dari tayangan tersebut, apa yang sudah kalian ketahui? Nah, apa yang sudah kalian ketahui? Perjuangan Kapitan Pattimura. Sikap kepahlawanan apa yang ada pada Kapiten Pattimura? adalah rela berkorban. Rela berkorban. Kemudian apalagi? Mau berjuang demi rakyat. Terus apalagi? Iya. Melawan penjajah, melawan Belanda. Ya. Nah, sikap kepahlawanan apa yang ada pada Pattimura? Rela berkorban demi rakyatnya. Rela berkorban demi rakyatnya. Kemudian apalagi, Latisha? Yang lain lagi, Hilmi? Berjuang untuk negara. Berjuang untuk negara. Satu orang lagi. Iya, Mustafa, silakan Mustafa. Rela berkorban, pantang menyerah. Rela berkorban, pantang menyerah. Iya, betul sekali. Nah, selanjutnya kalian silakan berdiskusi melalui WA group. Nah, kelompoknya seperti yang sudah kemarin dibagi ya. Tidak ada perubahan kelompok. Silakan berdiskusi tentang sikap kepahlawanan Pattimura. Raja Bala Putra Dewa, sikap kepahlawanannya adalah mencintai rakyatnya, peduli terhadap agama, pendidikan, dan perekonomian rakyatnya. Raja Mula Warman, dermawan, mencintai rakyatnya. Sultan Iskandar Muda berasal dari Kesultanan Aceh, mencintai rakyatnya, berani melawan penjajah. Pangeran Diponegoro berasal dari Yogyakarta. Sikap kepahlawanan yang dapat kita tiru adalah mencintai rakyatnya, bijaksana dan jujur, berani melawan penjajah, memiliki sikap kesatria dan rela berkorban. Nah, anak-anak silahkan tuliskan. Nah, sikap kepahlawanan tadi dibandingkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sikap kepahlawanan apa yang sudah kamu lakukan? Misalkan, tadi menolong teman. Kalau melawan penjajah tidak ya, karena sekarang kita tidak dalam keadaan dijajah. Nah, sikap kepahlawanan yang dapat kita tiru adalah mencintai sesama. Karena kita tidak punya rakyat, karena kita rakyat, berarti kita mencintai sesama. Kemudian rela berkorban. Rela berkorban bukan harus mati ya. Rela berkorban itu tidak hanya mengorbankan nyawa, tapi mengorbankan waktu. Bisa berkorban waktu, bisa berkorban tenaga. Itu ya anak-anak ya. Iya. Anak-anak, dari yang sudah kalian baca dan perhatikan tadi, sebutkan pengaruh sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang mau menyebutkan? Siapa? Iya. Saya Bu. Ya, Mbak Im silakan. Sebutkan dua pengaruh sikap kepahlawanan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Raden Ajeng Kartini disiplin saat belajar. Nah, kalian dalam kehidupan sehari-hari pengaruhnya ke kamu apa? Ibu disiplin saat belajar. Ya, kamu mengikuti disiplin saat belajar. Kemudian dari Kapiten Pattimura? Rela berkorban. Rela berkorban. Dalam kehidupan sehari-hari? Berlaku jujur.
Nah, berlaku jujur. Iya. Terima kasih. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan ke materi selanjutnya, kita refresh dulu biar lebih semangat lagi. Kita main teka-teki lagi ya. Oke, kita teka-teki lagi. Aku lahir di Blitar, Jawa Timur. Aku dikenal dengan sebutan Pak Proklamator. Aku adalah presiden pertama Indonesia. Siapakah aku? Bung Karno. Bung Karno. Ya, terima kasih. Nah, anak-anak, selanjutnya kita mengidentifikasi sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan. Ya. Nah, sudah dibawa perlengkapan tempurnya? Sudah. Apa saja? Spion. Spion. Terus? Apa lagi? Sendok sayur atau sendok biasa. Kemudian apa lagi? Sudah lengkap ya. Bu An juga punya di sini. Kaca ya. Ada yang bawa spion? Ada. Spion itu kan adanya di kendaraan bermotor. Kalian tahu kenapa spion tidak menggunakan cermin cekung? Untuk lebih jelasnya kita simak video berikut ini ya. Pengurangan cahaya menyebut. Nah, cermin datar mengapa spion tidak menggunakan cermin cekung? Karena cermin cekung memiliki sifat mengumpulkan cahaya, sedangkan cermin cembung memiliki sifat menyebarkan cahaya. Nah, anak-anak coba perhatikan, coba boleh diangkat ini. Ya, Bu. Nah, kalian perhatikan posisi yang ada di dalam, kamu hadapkan ke wajahmu. Bagaimana bayangannya? Kecil. Kemudian gambarnya bagaimana? Terbalik. Tegak atau terbalik? Terbalik. Terbalik. Kemudian kalau seperti ini, bagian punggungnya menghadap ke wajahmu. Bagaimana? Bagaimana wajahmu? Diperkecil. Diperkecil. Kemudian Tegak. tegak. Kalau tadi, nah ini di bagian dalam sendok sayur ini adalah cermin, ibaratkan ini cermin cekung, ya. Jadi kan kenapa spion mobil tidak menggunakan cermin cekung? Karena nanti kalau pakai cermin cekung, yang di belakang karena mungkin ada kendaraan yang lain dari belakang, nanti kendaraannya terlihatnya terbalik. Kamu jadi bingung kan ya? Iya. Enggak, kalau misalkan kamu lihat ada kendaraan, wah kendaraannya terbalik. Kita nggak konsentrasi melihat ke depan, menengok ke belakang, akhirnya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, kalau pakai cermin. Nah, bagaimana sifat bayangannya, Bu An? Pakai HP ya. Nah, bagaimana ukurannya? Bagaimana? Besar. Sama besar. Kemudian Terlihat jelas. terlihat jelas. Kemudian tegak atau terbalik? Tegak. Tegak. Kemudian, nah, ketika tanganmu diangkat,
menjadi tangan kiri, yang diangkat tangan kanan. Apakah di bayangan juga tangan kanan? Tangan kanan menjadi tangan kiri, tangan kiri menjadi tangan kanan. Sebaliknya ya anak-anak ya. Nah, sekarang silakan kalian berdiskusi sesuai dengan kelompok masing-masing ya. Kemudian, nah tadi kesimpulannya apa anak-anak? Kalau cermin cekung, sifatnya bagaimana? Coba siapa yang mau menjelaskan? Cermin datar. Ya. Bayangannya Ya. lihat jelas. Terlihat jelas. Dari penjelasan tadi, silahkan kalian mengerjakan LKPD yang sudah Ibu share di WA Group. Diskusikan bersama teman kelompokmu. Tuliskan dalam bentuk tabel sifat-sifat cahaya, nomor, nama cermin, kemudian sifat cahayanya bagaimana, bayangannya bagaimana, seperti itu ya. Sudah selesai diskusinya anak-anak? Sudah. Sudah. Kelompoknya siapa yang mau menyimpulkan terlebih dahulu dari hasil percobaan yang sudah kalian lakukan? Saya Iya, silakan Adwa. maju. Ukuran alat tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Iya, ini cermin apa, Adwa? Cermin apa, Wak? Mana cermin? Kan cermin. Kamu baca itu sifat dari cermin apa, Adwa? Datar, Bu. Cermin Kilo. datar. Nah, dibaca dulu. Cermin datar. Seperti ini. Yuk, silakan Adwa. Cermin dan ukuran besar ukuran besar dan tinggi bayangan sama dengan ukuran benda. Jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak benda ke cermin. Iya. Kemudian Penampakan bayangan berawal dengan benda. Misalnya tangan kirimu akan menjadi bayangan tangan kananmu. Bayangan jarak seperti benda. Bayangan bersifat semua atau maya. Bayangan dapat tapi tidak dapat ditangkap oleh layar. iya, terima kasih Adwa. Yang lain boleh kasih tepuk tangan untuk kelompoknya Adwa. Nah, anak-anak, selanjutnya kalian mengerjakan evaluasi pada aplikasi Kahoot seperti yang sudah Ibu share di WA Group ya. Nah, nanti hasilnya silahkan di screenshot. Kalian bisa melihat kalian berada di peringkat berapa. Evaluasinya dalam bentuk kuis. Doaan ingin bertanya kepada kalian dari yang sudah Ibu jelaskan tadi, kalian ketahui itu apa saja. Nah, anak-anak, tabel yang sudah kalian kerjakan, tabel know what. Nah, sekarang silahkan kalian sebutkan, satu anak aja, kalian sebutkan yang sudah kalian ketahui tentang Soekarno dan kira-kira apa yang ingin kalian ketahui dari Bapak Soekarno ya. Karena presiden pertama. Coba yang keras suaranya. Saya
Siapa? Bu. Ya, Noval. Intan, ya silakan Intan. Maju. Ya, Intan, apa yang sudah kamu ketahui tentang Bung Karno dan apa yang ingin kamu ketahui dari Bung Karno, Intan? IR Soekarno adalah pejuang satu bangsa, pejuang melawan kolonialisme dan Indonesia pertama Republik Indonesia. Terima kasih. Kemudian Bu Aan mau tanya lagi, sikap kepahlawanan Pattimura yang dapat kita tiru apa anak-anak? Sikap Menolong teman. tunjuk Bu Aan aja. Sikap kepahlawanan Kapiten Pattimura yang dapat kita tiru dalam kehidupan sehari-hari apa saja? Coba Ibrahim. Rela berkorban. Semangat berjuang untuk negara. Berjuang untuk negara. Berani melawan penjajah. Mencintai rakyat. Rakyatnya. Kemudian Mustafa, mana Mustafa? Cermin dibagi menjadi 3. Coba sebutkan cermin apa saja, Mustafa? Mustafa, mana Mustafa? Cermin jahat. Ya, Cermin datar, cermin tekung, dan cermin cembung. Iya, cermin datar, cermin tekung, dan cermin cembung. Nah, anak-anak, dari pembelajaran yang sudah Ibu jelaskan tadi, dapat kita ambil kesimpulan. Nah, hari ini apa saja ya yang sudah kita pelajari? Tidak pisang lagi ya yang bersama. Cara informasi dari tabel KW. Menyampaikan informasi melalui tabel KW. Kemudian Meneladani sikap pahlawan. Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Nah, kesimpulannya hari ini adalah kita sudah. Nah, anak-anak dari pembelajaran hari ini apa saja yang sudah kita pelajari? Cara informasi dari tabel KW. Menyampaikan informasi melalui tabel KW. Kemudian Meneladani sikap pahlawan. Mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Nah, kesimpulannya hari ini adalah kita sudah mempelajari menyampaikan informasi dengan menggunakan tabel nomor, meneladani sikap kepahlawanan, dan juga mengidentifikasi sifat-sifat cahaya. Nah, anak-anak, pembelajaran hari ini, pada pertemuan berikutnya kita akan mempelajari sikap-sikap yang sesuai dengan pengamalan Pancasila. Kita akan belajar menyanyikan lagu Hari Merdeka dengan tinggi nada yang sesuai, dan juga kita akan mempelajari hubungan antara sudut. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin berdoanya.
Silakan mulai bertanya. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat belajarnya meskipun di rumah. Sebentar lagi kita akan melaksanakan penilaian akhir semester ya anak-anak ya. Harus semangat belajarnya ditambah. Jaga kesehatan, jaga kebersihan. Ditambah lagi durasi belajarnya, harus semangat belajarnya, patuhi orang tuamu, tetap jaga jarak, ya, patuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran hari ini, kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.